لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Dengarkan Al-Quran yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, Allazi huwa yumituni wa yuhyin. Dialah yang mematikan aku dan dialah yang menghidupkan aku. Huwallazi yut'imuni wa yasqin. Dialah yang ngasih minum aku, dialah yang ngasih makan aku. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit juga yang menyembuhkan Allah juga. Tidak ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Mau ketabrak, mau kena racun, mau kelindes mobil, mau ketembak, mau tenggelam, mau kena sihir, mau kena, semuanya itu jalan kematian. 1001 jalan menuju Roma. Kita semua ke Jakarta. Ada yang naik mobil? Ada kereta api? Naik motor? Naik bus? Terserah. Yang penting tujuan kita sama sana. Itu hanya jalan kematian. Hakikatan yang mateni itu Gusti Allah. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, sudah selesai. Spur. Ya. Yang dinyatakan belum mati itu hanya orang yang mati sebagai pahlawan membela kebenaran, yaitu para syuhada. Kata Allah mengatakan bukannya kena tumbal, bukan kena sihir, bukan kena gagaruwo ya, tapi yang matinya itu karena ditembak musuh ketika membela tanah air, membela kebenaran. Firman Allah mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira mereka yang mati terbunuh membela Allah sudah mati. Bal ahyaun, tapi mereka masih hidup. Inda rabbihim yurzaqun, masih mendapatkan rizki dari Allah, masih tinggal di sini. Nah, kita mau kasih makna bagaimana orang mati ditembak Belanda, udah dikubur kan, kita kuburnya bareng-bareng. Bisa nggak kita temui di rumahnya, di kantornya, di balai desa, di sawah? Bisa temui nggak? Enggak. Fisik dia mati, tapi Allah mengatakan mereka tidak mati, masih hidup, masih mendapat rezeki dari Allah. Itu pun bukan mati kesaran namanya, statusnya belum mati. Bagaimana kita menafsirkannya? Yaitu bahwa masih ada, tetapi kebanyakan orang walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Kebanyakan orang tidak bisa merasakan keberadaannya. Satu contoh umpamanya, Mas Sepeng udah mati belum? Di rumahnya ada nggak? Andaikan dia matinya ditembak musuh lagi membela agama, kata Allah tidak mati, masih hidup. Bisa terjadi. Di sini dulu para pahlawan kita masih ada duduk di pojok di sana, tapi kita nggak ada yang tahu karena kita tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Yang bisa tahu hanya orang-orang tertentu yang di sininya dipasang transistor. Paham nggak? Kita di ruangan ini banyak gelombang nggak? Ya, gelombang frekuensi modulasi, gelombang shortwave, gelombang ultra high frekuensi, gelombang elektromagnetik, gelombang, wah, bermacam-macam gelombang membawa suara. Bisa didengar nggak? Enggak. Kenapa? Nggak punya alatnya. Kalau punya alatnya ya berbunyi. Nah, itu juga mereka itu hadir dalam bentuk gelombang, yaitu hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu. Dan itu pun tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Itu urusannya Allah. Jadi sebaiknya begini aja lah, udah kita mikirin, jangan mikirin orang yang mati apa mati kesaran. Bagus mati, saya matilah kalau gitu.
ya kan begitu. Dan para syuhada juga sama lah, nggak usah mikirin bagaimana bisa ngobrol sama mereka, ya itu hanya orang-orang tertentu, dan Allah juga memberikan kemampuan itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmati man yasha. Allah memberikan kemampuan berkomunikasi dengan alam barzakh itu juga tidak diberikan kepada semua orang, diberikan orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah dengan kesolehannya. Itu konon kabarnya yang bisa berkomunikasi dengan alam barzakh itu di sini ada namanya Habib Lutfi, dengar? Yang biasa salawat itu salawatan tuh. Iya, itu Presiden Toreko Mu'tabaroh di Indonesia itu katanya, yang selalu dibawa oleh Gus Dur kalau ziarah kubur tuh selalu bawa Habib Lutfi katanya kan gitu, supaya dia yang tahu. Tetapi begini, ada beberapa kesaksian bahwa orang yang sudah mati itu bisa dihubungi. Itu cerita ini di dalam kitab Ar-Ruh, namanya kitab Ar-Ruh. Ini orang tua meninggal kaya raya, banyak emas berliannya. Mung dulu belum ada brankas, belum ada bank, belum ada safe box, belum ada tempat gitu. Jadi zaman dulu itu kan dipendem, taruh di guci dipendem. Nah begitu meninggal, anak cucu mencari mana harta orang tua kami, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya rumah dikeduk-keduk semuanya nggak ketemu. Nah kebetulan mereka mendengar ada orang sakti, orang sakti yang bisa berkomunikasi dengan alam barzakh. Jadi mereka datang, diceritakan bahwa orang tua kami orang kaya, banyak hartanya, banyak emasnya, tapi nggak tahu di mana nyimpennya. Dia terus si kiainya itu nanya, namanya siapa, orang tua kamu, matinya kapan, jam berapa, tanggal berapa. Oke, nanti 3 hari lagi kamu kesini. Nanti mau saya lacak, saya hubungi dia kesini. Nah 3 hari kemudian dia datang, lalu dia katakan ini hartanya ada di kamar tidur. Masuk ke kamar tidur 3 langkah, lalu belok ke kanan selangkah di situ. Mereka datang masuk kamar 3 langkah, terus belok ke selangkah, dikeduk, ya ada di situ. Ini artinya bahwa masih bisa berkomunikasi. Kemudian ada lagi, mungkin ya ini saya cerita begini ceritanya gini. Si anak ini ada yang nawarin dibawa ke Jakarta, mau kerja ya di diskotek lah gitu. Sudah dandan, si mucikari udah siap jemput jam sekian, jam 3 malam gitu, mau dibawa ke Jakarta. Pakai apa biasanya tuh, mobilnya apa, travel ya, travel yang 2/3 tuh. Jadi dia sudah dandan, sudah baju di koper, sudah duduk di ranjang nungguin jemputan. Tiba-tiba kakeknya datang. Wahai cucuku, mau kemana kamu? Mau ke Jakarta bapak tua. Ada apa? Mau kerja untuk apa? Buat kasih makan anak-anak. Ya, suami saya meninggal dunia, anak-anak saya perlu makan. Jadi gimana? Wahai cucuku yang tercinta, ini bapaknya mati pahlawan ini, syuhada. Jangan pergilah, percayalah, kamu dapat harta, nanti kamu pernah penyakit nggak ada enaknya. Udah tinggal saja di sini. Kalau nurut, bapak tua doakan kamu dapat suami yang kaya. Itu. Begitu. Ini dalam keadaan duduk, terjadi dalam keadaan duduk, tidur tidak, mimpi juga tidak, setengah mimpi tidur. Begitu dia sadar, kakeknya itu menghilang, dia menangis menjerit-jerit, kopernya dilemparkan lagi, mucikari datang diusir mucikarinya. Udah, hanya 1 minggu itu ada duda kaya, istrinya meninggal dunia, sawahnya 40 hektar. Ya kan, ini kan cerita itu kan testimoni dari orang-orang yang mengatakan bahwa kadang-kadang itulah makanya ente robim yurzakun tuh
tidak mesti harus mereka mesti makan, mesti pakai bukan, bisa berkomunikasi, bisa membimbing anak-anak cucunya. Itulah makanya mengapa demikian ibu sekalian. Ini begini, orang tua yang soleh itu masih bisa menjadi pertimbangan anak-anaknya mendapat nasib baik karena mempertimbangkan orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya itu enggak soleh, jahat, ini ngeremek anak putune dewek ini. Sampai sekarang anak putune gak orang kawin lah kasih ngelamar sih. Wong tuane beli bener saleh kah? Iya kan? Nah, jadi artinya bahwa Nabi Khidir itu sendiri menyelamatkan harta karun anak yatim dengan pertimbangan wakana abuhuma soleha, karena bapaknya orang soleh. Percaya enggak? Kalau kita ini baik-baik di dunia, Bu, anak cucu juga mendapat keberkahannya. Percaya enggak? Umpamanya saya mati, anak saya namanya Awabdo main ke rumahnya Jaul ini kan, lamun anak-anaknya kita tekanin sirah waya balik disangoni belenang sangoni tetep aja kelinganing bapaknya. Jadi kalau kita sayang sama anak cucu, tolong dong kamunya yang bener, jangan buat ulah, nanti anak cucumu ikut sengsara semua. Percaya nggak Bu? Aduh amit-amit pitung turun masa gerap kita dia mantu koro turunannya gentok, ya kan? Nasib mereka juga terganggu karena kelakuan kita ini. Maka kalau kita menitipkan anak cucu kita kepada masyarakat, cobalah kita banyak berbuat baik kepada masyarakat kita. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih.